Ada ujroh namanya. Ujroh itu upah. Jadi yang anak-anak mampu di sini, mereka saya memang ambil uang SPP-nya. Untuk siapa? Untuk ya anak yatim duafa tadi. Nah, untuk siapa? Untuk guru yang ngajar. Itulah kami ada bertiga di situ. Satu lagi memang di pondok. Ustadz Sultan Al-Hafiz itu orang Bugis. Dia di pondok Pal 10. Satu lagi di SDIT Asidiki, kawan saya ngajar dulu. Dan yang di sini insya Allah nanti dua orang dari mana? Dua orang dari Ustadz dari Seberang, ya. Satunya Muhammad Ridho tadi, satunya lagi nanti kawannya juga dari Seberang juga. Masuk. Insya Allah yang tinggal di sini ada, ya, yang membimbing mereka. Dan insya Allah juga mudah-mudahan kita semua terus bisa membantu mereka, Ibu ya. Saya doakan juga kita semua dimurahkan rezeki, dilancarkan rezeki kita, dilancarkan segala usaha kita, ya. Mudah-mudahan juga Allah jadikan anak-anak yang belajar di sini menjadi anak yang soleh dan soleha, ya, yang berbakti kepada agama, yang berbakti kepada kedua orang tuanya, ya. Mungkin sedikit cerita, Bu ya. Cerita ini ketika dulu saya berangkat dari kampung, ya, tidak membawa apa-apa Bu saya Bu, dari kampung tidak membawa apa-apa, cuma ilmu agama dan ilmu Al-Quran, ya. Saya belajar Al-Quran dengan bapak saya, yang baca doa tadi adalah ibu saya. Makanya saya bilang tadi kita semuanya sudah keluarga, ya. Kita sudah keluarga di sini semuanya. Nah, untuk itu jangan sungkan-sungkan lagi. Ibu nak datang kapanpun di sini boleh, ya. Ibu nak berkunjung kapanpun di sini boleh. Bahkan kalau mau belajar pun di sini insya Allah bisa, ya. Nah, belajar apa baik? Basiclah, banyak belajar, ya. Dan mesti belajar Al-Quran, ya. Nah, belajar fikih ya, belajar basic banyak, ya. Nah, sama-sama sharing kita kan, ya. Mudah-mudahan itu menjadi jalan atau wasilah kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sebentar lagi juga akan melaksanakan ibadah Ramadan. Nah, dalam ibadah Ramadan itu Ibu, ada beberapa hal yang harus kita persiapkan. Kenapa? Karena persiapan bulan Ramadan, apa kata Rasulullah? Kam sha'imin, berapa banyak orang yang berpuasa? Berapa banyak orang yang berpuasa? Kam min sha'im, berapa banyak dari mereka yang berpuasa? Laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal 'athas. Tetapi dari puasa mereka tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya lapar dan haus saja. Ya. Mereka tidak mendapat apa-apa, mereka tidak bisa bawa balik pahalanya, tapi cuma dapat lapar dan haus saja. Kenapa? Karena mereka banyak tidak melaksanakan puasa itu dengan amalan-amalan dalamnya. Silakan masuk Bu. Sini Bu, boleh sini Bu. Ini yang saya bilang itu salah satu keluarga kita juga yang dari EO Agul, ya. Nah, jadi kita lengkap di sini. Ada yang dari British Propolis, ada yang dari EO Agul, dan ada yang dari yang lain-lain. Ya. Balik lagi ke tema tadi. Jadi ada persiapan-persiapan kita untuk menghadapi bulan Ramadan. Salah satunya adalah target tilawah kita, ya. Kenapa? Karena ada doa yang diaminkan oleh Rasul. Doa ini Bu, doa yang diucapkan Jibril. Siapa yang Jibril ini? Jibril siapa Bu? Malaikat. Bahkan malaikat berdoa ini, ya. Ketika Rasulullah mau naik ke mimbar, ya, Rasulullah mengaminkan 3 doa. Amin. Amin, amin. Salah satunya apa? Salah satunya adalah apa kata Rasul?
apa kata Jibril doanya, sakia abdun adraka Ramadan, celaka orang yang ketika masuk Ramadan fansalahu dia minhu walam yaghfir lahu, ketika Ramadan datang dia dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Celaka. Doa malaikat diaminkan Rasul, ya. Apa lagi? Itu doa malaikat, Bu. Ya. Kalau doa kita mungkin tidak terima. Ini yang aminkan Rasul pula. Saki abdun, celaka seorang hamba. Apabila apa? Apabila Ramadan datang, tapi dia masih seperti itulah. Ramadan usai, masih seperti itulah. Ya. Oh, boleh anak boleh nikmati hidangannya, ya. Jadi apa persiapan kita untuk menyambut bulan Ramadan? Salah satunya tadi adalah target tilawah. Yang kedua adalah taubat. Ya. Taubat kita banyak ucap istighfar. Astaghfirullah Rabbal Astaghfirullah. Banyak istighfar. Kenapa? Dalam kitab Al-Ghunyah karangan Imam Al-Ghazali, ketika Ramadan datang perbanyaklah taubat. Ya. Ketika Ramadan mau datang perpanjanglah silaturahim. Kita sekarang perpanjang silaturahim, teman-teman. Yang tadinya tidak kenal kita sudah kenal. Yang tadinya kita tidak tahu anak-anak, kita tahu dengan anak-anak. Ya, Bu, ya. Jadi perpanjang silaturahim. Kalau ada misalnya ibu-ibu sangkut di hati, ada kesal dengan tetangga, apa ada yang belum kita minta maafkan dengan tetangga, cepat sebelum Ramadan ini datang, cepat apa? Cepat untuk cari maaf gitu. Misalnya kita ngambil cabenya, misalnya masak mie, ya, ada juga masak mie, cabai nanti, ya, cabai ada, ambil 3 batang, tapi tidak izin lagi. Nah sebelum Ramadan ini kasih tahu, ya, walaupun itu hal kecil, tapi ketika Ramadan datang tidak ada lagi ganjalan. Atau dalam grup kita tidak, ya, grup yang lain, ya. Dalam grup ada juga yang teguran, ya. Tidak teguran dalam grup itu. Ya. Kelas, kata orang kan, ada dendam, tidak teguran. Maka sebelum Ramadan datang nih minta maaf lah. Yang minta maaf harus berani, yang dimintakan maaf harus dikasih maafnya. Kenapa? Ketika Ramadan datang itu jangan kita menjadi sakia abdun. Apa itu? Orang yang celaka. Ya. Maka ibu-ibu yang berbahagia. Lalu persiapan apa lagi? Persiapan yang ketiga adalah harta kita. Ya. Itulah saya bilang, kalau sekarang nih minyak goreng banyak lah. Kalau kemarin minyak goreng payah, ya. Minyak goreng kemarin payah, tuh siapin minyak goreng gitu kan. Jadi pas puasa kita tidak ngantri-ngantri lagi, ya. Sekarang nih apa yang tidak ada kita siapkan untuk Ramadan kayak gitu, ya. Kemudian apa lagi? Harta kita siapkan, ya. Kalau bisa menunaikan zakat malnya, sudah nisabnya sudah pas, nisabnya sudah sampai, haulnya pun sudah sampai, maka keluarkan zakat mal itu. Berapa nilai zakat mal itu? 85 gram emas. Ya. Kalau dihitung-hitung sekarang ini sekitar 50 juta. Punya kita uang 50 juta di bank, punya uang kita 50 juta di mana-mana, gitu kan? Sampai haulnya, sampai 1 tahun, sampai nisabnya, maka keluarkan zakat malnya. Ya. Berapa persen? 2,5% dari zakat mal itu. Penghasilan kita, zakat penghasilan, silakan keluarkan. Ya. Cara ngitungnya, banyak sudah cara ngitung sekarang. Ya. Pak Ustaz, saya ini kadang tidak menentu, Pak Ustaz. Suami kerja bangunan. Kemarin saya ditanya di Masjid Al Amin.
Pak Ustadz, saya ini penghasilan kami tidak menentu. Suami kerja bangunan, saya jualan. Kadang-kadang ya dapatlah. Apakah boleh kami mengeluarkan zakat penghasilan? Itu bukan zakat penghasilan. Kalau zakat penghasilan belum kena, ya. Belum wajib dia. Tetapi ketika saya teringat ada seorang bapak-bapak, dia kerjanya serabutan, mungkin dalam sebulan itu bisa dapat 1,5 juta atau mungkin dapat 1 juta, cuman tapi dikeluarkan dari 1 juta dikeluarkan 10.000. Saya tanya, Pak, belum wajib Pak? Bukan masalah belum wajibnya Pak Ustaz, tapi saya pengen hati saya tenang, pengen hati saya ini tidak ada ganjalan lagi. Harta yang saya punya ini memang betul-betul bersih. Harta yang saya punya ini memang betul-betul bersih dan tidak ada lagi kotoran-kotoran di dalamnya. Ya. Hakikatnya adalah zakat mal itu membersihkan harta kita. Ya. Nah, maka ibu-ibu yang berbahagia, ini persiapan-persiapan kita ketika memasuki Ramadan. Man fariha bi dukhuli Ramadan, haramallahu jasadahu 'ala niran. Apa kata Rasul itu? Walaupun hadis ini maudhu, ya, tidak bisa kita pakai untuk dalil. Barang siapa yang bergembira menyambut datangnya bulan suci Ramadan, maka Allah akan mengharamkan jasadnya atas api neraka. Bergembira saja kita datang bulan Ramadan, ya Allah senang gitu, ya. Maka Allah akan mengharamkan jasad kita atas api neraka. Ya. Bayangkan ibu-ibu, apalagi kita menggembirakan orang. Ya, kita punya tapi kita gembira karena ayat yang luar biasa. Coba kalau misalnya bulan Ramadan kali ini menjadi Ramadan terakhir bagi kita, bayangkan umur ibu berapa sekarang? Ada yang 50, ada Bu ya, ada yang lebih, ada yang hampir 60. Ya, mama saya tadi 60 lebih. Hitung saja dari 15 tahun. 15 tahun itu, 15 tahun ke atas. Kalau 60 umurnya 15 tahun berarti 45 tahun. 45 tahun, apakah puasa dalam 45 tahun itu ada yang terima? Ada